Pernahkah kalian melihat tradisi keagamaan yang rasanya kok lokal banget, beda dari yang ada di negara asalnya? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih ada upacara adat yang dibalut dengan doa-doa dari agama tertentu? Nah, ini bukan kebetulan. Ini adalah fenomena luar biasa yang disebut sinkretisme, sebuah fakta sejarah yang jarang diungkap tuntas. Banyak yang mengira, saat agama baru datang, budaya lama pasti langsung hilang dan digantikan. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Disinilah sinkretisme berperan, yaitu ketika ajaran agama dan kepercayaan lokal saling berpadu, menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Jadi, apa sih sebenarnya sinkretisme itu? Sederhananya, sinkretisme adalah perpaduan atau penggabungan unsur-unsur dari berbagai sistem kepercayaan, baik itu agama maupun budaya lokal. Proses ini terjadi secara alami lewat interaksi sosial selama berabad-abad. Ini bukan pencampuran asal-asalan, ya, melainkan sebuah proses adaptasi yang cerdas agar ajaran baru bisa diterima tanpa harus menghapus total tradisi yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Lalu, kenapa sinkretisme bisa terjadi? Bayangkan begini, sebuah ajaran agama masuk ke suatu wilayah yang masyarakatnya sudah punya budaya, adat istiadat, dan kepercayaan yang sangat kuat. Kalau datang dengan cara memaksa dan menghapus semua yang sudah ada, pasti akan timbul konflik dan penolakan. Nah, cara yang lebih damai dan efektif adalah dengan melakukan pendekatan kultural. Ajaran agama baru disampaikan melalui media atau tradisi yang sudah dikenal masyarakat. Inilah strategi brilian untuk membuat ajaran tersebut terasa lebih dekat, mudah dipahami, dan akhirnya diterima dengan tangan terbuka. Sejarah Nusantara adalah panggung raksasa bagi sinkretisme. Proses ini sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu. Mari kita lihat jejaknya. Sebelum agama-agama besar masuk, nenek moyang kita menganut animisme dan dinamisme, kepercayaan pada roh nenek moyang dan kekuatan alam. Ketika Hindu dan Buddha masuk, kepercayaan lama ini tidak serta-merta lenyap. Sebaliknya, terjadi perpaduan. Konsep dewa-dewi dari India dipadukan dengan penghormatan terhadap roh leluhur. Candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan, meskipun bernuansa Hindu-Buddha, seringkali dibangun di lokasi-lokasi yang dianggap keramat oleh masyarakat lokal sebelumnya. Ini bukti nyata sinkretisme tahap awal di Nusantara. Kemudian, proses ini berlanjut saat Islam masuk. Transisi dari era Hindu-Buddha ke Islam di Nusantara juga tidak terjadi lewat penghapusan total. Budaya yang sudah ada tidak dihancurkan, tapi diadaptasi dan diisi dengan nilai-nilai Islam. Para penyebar agama, terutama Wali Songo di Jawa, sangat lihai menggunakan pendekatan ini. Mereka sadar bahwa memaksa orang meninggalkan budaya mereka hanya akan menciptakan perlawanan. Jadi, mereka memilih jalan damai, jalan akulturasi. Contohnya banyak banget dan mungkin ada di sekitar kita. Ambil contoh wayang kulit. Sebelum Islam datang, wayang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa yang membawakan kisah-kisah dari epos Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata. Apa yang dilakukan Wali Songo? Mereka tidak melarang pertunjukan wayang. Sebaliknya, mereka menggunakan wayang sebagai media dakwah yang sangat efektif. Karakter-karakter baru seperti Punakawan Semar, Gareng, Petruk, Bagong dimasukkan sebagai representasi rakyat jelata yang bijaksana dan religius. Ceritanya pun disisipi dengan ajaran tauhid, akhlak, dan nilai-nilai keislaman. Dengan begitu, masyarakat bisa menikmati hiburan yang mereka sukai sambil belajar tentang agama baru. Contoh lain yang sangat populer adalah tradisi selamatan atau kenduri. Ini adalah tradisi berkumpul, berdoa bersama, dan berbagi makanan untuk memperingati suatu peristiwa, entah itu kelahiran, pernikahan, atau kematian. Tradisi ini akarnya dari kepercayaan animisme untuk menghormati leluhur. Ketika Islam masuk, tradisi ini tidak dihilangkan. Justru, isinya yang diubah. Doa-doa dari ajaran animisme diganti dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, tahlil, dan doa-doa Islami. Tujuannya tetap sama, yaitu mencari berkah dan keselamatan, tapi caranya sudah diislamisasi. Lihat juga arsitektur masjid-masjid kuno di Indonesia. Banyak yang tidak punya kubah seperti masjid di Timur Tengah. Masjid Agung Demak, misalnya, atapnya berbentuk tumpang tiga, mirip dengan arsitektur pura Hindu atau bangunan suci pra-Islam. Menaranya pun mirip seperti Bilkulkul di Bali. Ini bukan karena arsiteknya tidak tahu cara membuat kubah, tapi ini adalah pilihan sadar untuk memadukan unsur lokal agar masjid terasa lebih milik sendiri bagi masyarakat saat itu. Ada juga penggunaan gapura,
ukiran kaligrafi bercorak flora khas Nusantara, dan banyak lagi. Sinkretisme juga sangat kental dalam berbagai ritual dan tradisi. Upacara adat seperti sekaten di Yogyakarta dan Surakarta untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad adalah contoh sempurna. Di sana, gamelan pusaka dimainkan, gunungan hasil bumi diarak, dan suasana perayaan begitu meriah, memadukan unsur budaya keraton dengan semangat keagamaan Islam. Begitu pula dengan sistem penanggalan. Kalender Jawa, misalnya, menggabungkan sistem penanggalan Saka dari India dengan sistem penanggalan Hijriyah dari Islam. Nama-nama hari pasaran seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon tetap dipertahankan. Jangan lupakan juga simbol-simbol budaya yang masuk ke dalam praktik ibadah. Penggunaan bunga, kemenyan, atau sesaji dalam beberapa ritual di berbagai daerah seringkali merupakan sisa-sisa kepercayaan lama yang maknanya telah diubah dan disesuaikan dengan ajaran agama yang baru. Di balik kesuksesan sinkretisme ini, ada peran besar dari para tokoh dan ulama penyebar agama. Mereka, seperti Wali Songo, lebih memilih pendekatan persuasif dan kultural daripada konfrontasi. Mereka tidak datang sebagai penakluk budaya, tapi sebagai pembimbing yang bijaksana. Mereka menunjukkan keteladanan dalam perilaku sehari-hari, bergaul dengan masyarakat, memahami adat istiadat mereka, lalu secara perlahan memasukkan ajaran-ajaran agama melalui seni, sastra, dan tradisi lokal. Dakwah kultural inilah yang membuat proses Islamisasi di banyak wilayah Nusantara berjalan dengan sangat damai. Tentu saja, fenomena sinkretisme ini tidak lepas dari pro dan kontra. Hingga hari ini, perdebatan masih terus berlangsung. Di satu sisi, banyak yang memandang sinkretisme sebagai kekayaan dan kearifan lokal. Ia dianggap sebagai bukti keluasan budaya Nusantara dalam menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati dirinya. Sinkretisme dilihat sebagai strategi cerdas yang menjaga harmoni sosial dan mencegah perpecahan. Namun, di sisi lain, ada sebagian pihak, terutama dari kalangan agamawan yang lebih puritan, yang memandang sinkretisme sebagai penyimpangan. Mereka menganggap percampuran ajaran agama dengan budaya lokal bisa mengaburkan kemurnian akidah atau ajaran asli. Praktik-praktik yang dianggap bidah atau tidak sesuai dengan sumber ajaran utama seringkali menjadi sasaran kritik. Perdebatan ini adalah dinamika yang wajar dan menunjukkan bahwa interpretasi terhadap agama dan budaya terus berkembang. Lalu, apa dampak sinkretisme bagi identitas kita sebagai bangsa? Sangat besar. Pertama, sinkretisme menciptakan keunikan dalam praktik keagamaan di berbagai daerah di Indonesia. Wajah Islam di Jawa berbeda dengan di Aceh. Wajah Kristen di Batak berbeda dengan di Flores. Keunikan ini adalah kekayaan kita. Kedua, secara historis, sinkretisme telah memperkuat toleransi dan harmoni. Kemampuan untuk mengakomodasi perbedaan dan mencari titik temu adalah modal sosial yang sangat berharga. Terakhir, sinkretisme menjadi salah satu ciri khas peradaban Nusantara yang membuatnya dikagumi dunia. Jadi, sebagai penutup, sinkretisme bukanlah sebuah kecacatan atau ketidakmurnian. Ia adalah bukti nyata dari fleksibilitas, kreativitas, dan kearifan budaya Nusantara. Sejarah membuktikan bahwa agama dan budaya tidak harus saling meniadakan. Mereka bisa berjalan beriringan, saling mengisi, dan menciptakan sebuah harmoni yang indah. Inilah salah satu kunci utama mengapa Indonesia bisa menjadi bangsa yang begitu beragam namun tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Peralihan dari era animisme dinamisme ke Hindu-Buddha adalah contoh awal yang paling jelas. Coba kita lihat Candi Borobudur atau Prambanan. Relief-reliefnya bukan cuma menceritakan kisah Ramayana atau Mahabharata, tapi juga menggambarkan flora, fauna, dan kehidupan masyarakat Jawa kuno. Arsitekturnya pun merupakan perpaduan gaya India dengan kearifan lokal. Ini bukti bahwa kepercayaan baru tidak datang untuk menghapus, melainkan berdialog dengan apa yang sudah ada. Masyarakat saat itu tidak serta-merta meninggalkan roh nenek moyang atau dewa-dewa alam mereka. Sebaliknya, konsep dewa-dewi Hindu-Buddha dipadukan dengan keyakinan lama. Misalnya, sosok Semar dalam pewayangan, yang dianggap sebagai dewa asli Jawa, justru ditempatkan sebagai penasihat bijaksana bagi para satria keturunan dewa dari India. Lalu, bagaimana saat Islam masuk? Prosesnya kurang lebih sama. Islam datang bukan ke ruang hampa budaya. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit telah meninggalkan warisan budaya yang sangat kuat. Alih-alih memberangus budaya tersebut, para penyebar agama Islam, terutama Wali Songo di Jawa, justru memanfaatkannya sebagai media dakwah. Budaya lama tidak dihapus,
tapi diberi napas dan makna baru yang sejalan dengan ajaran Islam. Inilah yang disebut pendekatan kultural. Mereka paham betul, memaksa orang meninggalkan tradisi yang sudah mendarah daging hanya akan menimbulkan penolakan. Makanya, strategi yang dipilih adalah adaptasi. Tradisi yang sudah ada diislamkan, diisi dengan nilai-nilai tauhid. Hasilnya, Islam bisa diterima dengan damai dan menyebar luas di Nusantara, menciptakan wajah keislaman yang unik dan khas Indonesia. Salah satu contoh sinkretisme yang paling ikonik di Nusantara tentu saja adalah wayang. Sebelum Islam datang, wayang sudah menjadi bagian dari ritual dan hiburan masyarakat yang ceritanya bersumber dari epos Hindu, Ramayana dan Mahabharata. Apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga? Beliau tidak melarang pertunjukan wayang. Sebaliknya, beliau memodifikasinya. Karakter-karakter seperti Punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong diberi peran lebih besar sebagai pembawa pesan moral dan ajaran Islam. Cerita wayang disisipi dengan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan syariat secara halus. Melalui humor dan filosofi yang dekat dengan rakyat, ajaran Islam disebarkan tanpa terasa menggurui. Wayang yang tadinya berbau Hindu-Buddha berubah menjadi media dakwah Islam yang sangat efektif. Contoh lainnya adalah tradisi selametan atau kenduri, ritual makan bersama untuk mendoakan leluhur, merayakan kelahiran, atau meminta keselamatan ini sudah ada jauh sebelum Islam. Daripada menghapusnya, para ulama justru mengadaptasinya. Doa-doa animisme atau mantra-mantra diganti dengan pembacaan ayat Al-Quran, tahlil, dan doa-doa Islami. Tujuannya tetap sama, mencari berkah dan keselamatan, tapi caranya disesuaikan dengan akidah Islam. Begitu pula dengan arsitektur. Lihat saja Masjid Agung Demak atau Masjid Menara Kudus. Atapnya tumpang seperti bangunan pura Hindu, dan menaranya bahkan mirip bangunan candi. Ini bukan kebetulan, ini adalah simbol bahwa Islam datang untuk merangkul, bukan untuk merusak. Arsitektur ini menunjukkan betapa luasnya Islam saat berinteraksi dengan budaya lokal. Sinkretisme juga sangat kental dalam berbagai ritual dan tradisi di seluruh Indonesia. Misalnya, upacara sekaten di Yogyakarta dan Surakarta untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Acaranya sangat meriah, melibatkan arak-arakan gunungan hasil bumi yang didoakan lalu dibagikan kepada masyarakat. Esensinya adalah rasa syukur, sebuah nilai universal, namun dibalut dalam tradisi keraton Jawa yang megah. Ini adalah perpaduan antara perayaan hari besar Islam dengan ritual agraris kuno. Lalu ada juga sistem penanggalan, seperti kalender Jawa yang menggabungkan sistem penanggalan Saka dari India dengan sistem kalender Islam. Nama-nama hari pasaran seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon tetap dipakai berdampingan dengan nama hari dalam Islam. Bahkan, banyak simbol budaya yang masuk ke dalam praktik ibadah sehari-hari. Penggunaan bunga atau wewangian tertentu dalam ziarah kubur, misalnya, adalah warisan dari tradisi lama yang kemudian diisi dengan makna baru, yaitu untuk mengharumkan doa dan sebagai bentuk penghormatan. Di balik keberhasilan dakwah kultural ini, ada peran besar para tokoh dan ulama yang bijaksana. Mereka tidak datang dengan pedang, tapi dengan pendekatan persuasif dan keteladanan. Wali Songo adalah contoh paling fenomenal. Masing-masing wali punya metode dakwah yang unik, disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Bonang menggunakan gamelan, Sunan Derajat mengajarkan kedermawanan sosial, Sunan Kudus merangkul masyarakat Hindu dengan tidak menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan, dan seperti yang sudah dibahas, Sunan Kalijaga memakai wayang dan seni. Mereka menunjukkan bahwa inti dari ajaran agama adalah kebaikan dan akhlak mulia. Dengan hidup membaur bersama masyarakat, menunjukkan perilaku yang terpuji, dan menghargai tradisi yang ada, mereka berhasil merebut hati masyarakat. Keteladanan ini jauh lebih kuat dampaknya dibanding pemaksaan. Mereka membuktikan bahwa agama bisa disampaikan lewat dialog budaya yang damai dan indah. Tentu saja, sinkretisme bukanlah konsep yang diterima tanpa perdebatan. Hingga hari ini, masih ada pro dan kontra yang menyelimutinya. Bagi sebagian orang, sinkretisme adalah kekayaan budaya yang tak ternilai. Ini adalah bukti keluhuran nenek moyang kita dalam beradaptasi, menciptakan harmoni antara nilai-nilai agama universal dengan kearifan lokal. Sinkretisme dianggap membuat agama terasa lebih membumi, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan tidak terasa asing. Wajah agama yang ramah budaya inilah yang dianggap sebagai salah satu pilar toleransi di Indonesia. Namun, di sisi lain, ada juga pandangan yang lebih puritan. Bagi kelompok ini,
Sinkretisme dianggap sebagai pencampuran ajaran murni agama dengan praktik-praktik budaya yang bisa mengarah pada penyimpangan atau bidah. Mereka khawatir perpaduan ini bisa mengaburkan batas antara mana yang ajaran asli dan mana yang sekadar tradisi tambahan. Perdebatan ini terus berlangsung, mencerminkan dinamika pemikiran keagamaan di tengah masyarakat yang terus berubah. Terlepas dari pro dan kontranya, kita tidak bisa memungkiri dampak besar sinkretisme bagi pembentukan identitas bangsa. Salah satu dampak paling positif adalah terciptanya keunikan dalam praktik keagamaan di berbagai daerah. Islam di Jawa punya corak yang berbeda dengan Islam di Aceh atau di Sulawesi. Begitu pula dengan kekristenan di Flores yang berpadu dengan budaya lokal, atau Hindu di Bali yang sangat khas dan berbeda dari Hindu di India. Keunikan ini bukan kekurangan, melainkan kekayaan. Sinkretisme juga secara tidak langsung memperkuat toleransi dan harmoni. Ketika sebuah agama mau berdialog dan menyerap unsur budaya lokal, itu menunjukkan sikap terbuka dan menghargai. Ini menjadi fondasi bagi masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai, meskipun berbeda keyakinan. Pada akhirnya, perpaduan inilah yang menjadi salah satu ciri khas utama Nusantara. Identitas kita sebagai bangsa Indonesia dibentuk dari lapisan-lapisan sejarah, di mana agama dan budaya saling berkelindan, bukan saling meniadakan. Jadi, sebagai penutup, apa yang bisa kita pelajari dari fenomena sinkretisme ini? Pertama, sinkretisme menunjukkan betapa fleksibel dan dinamisnya sebuah budaya. Budaya bukanlah sesuatu yang kaku dan statis, melainkan terus bergerak, berdialog, dan beradaptasi dengan unsur-unsur baru yang datang. Kedua, ini adalah bukti nyata bahwa agama dan budaya tidak harus selalu dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan berdampingan, saling mengisi, dan bahkan saling memperkaya. Agama memberikan ruh dan nilai spiritual pada budaya, sementara budaya memberikan wadah atau cara berekspresi yang indah bagi ajaran agama. Inilah salah satu kunci utama mengapa Indonesia bisa menjadi bangsa yang begitu beragam namun tetap bersatu. Kekuatan kita justru terletak pada kemampuan untuk merawat harmoni di tengah perbedaan. Memahami sinkretisme berarti memahami salah satu akar dari jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai contoh paling nyata, kita bisa lihat wayang. Siapa sangka, pertunjukan yang kental dengan budaya Jawa ini ternyata menjadi media dakwah Islam yang sangat efektif di masa lalu. Tokoh-tokoh seperti Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, menggunakan wayang untuk menyebarkan ajaran Islam. Cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat diadaptasi. Nilai-nilai Islam disisipkan secara halus ke dalam alur cerita dan karakter-karakter wayang. Nama-nama tokoh pun kadang diubah agar lebih terdengar Islami, seperti Yudhistira yang dihubungkan dengan kalimat syahadat. Ini adalah strategi jenius. Masyarakat bisa menikmati hiburan yang sudah mereka kenal, sambil tanpa sadar menyerap ajaran baru. Inilah bukti bahwa dakwah tidak harus kaku dan formal, tapi bisa menyatu dengan kesenian rakyat. Lalu ada tradisi selametan atau kenduri. Upacara ini sudah ada jauh sebelum Islam datang ke Nusantara, berakar dari kepercayaan animisme dan dinamisme untuk menghormati roh leluhur atau meminta berkah. Ketika Islam masuk, tradisi ini tidak dihapus begitu saja. Justru, esensinya dipertahankan tapi isinya diubah. Ritual pembacaan mantra diganti dengan doa-doa Islami dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tujuannya tetap sama, yaitu memohon keselamatan dan berkah, tapi sekarang ditujukan langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanan yang disajikan dalam selametan juga menjadi simbol sedekah dan kebersamaan, yang merupakan nilai penting dalam ajaran Islam. Jadi, selametan menjadi jembatan antara tradisi lama dengan keyakinan baru, menciptakan sebuah praktik yang unik dan khas Indonesia. Contoh lainnya yang sangat mudah kita temukan adalah arsitektur masjid-masjid kuno di Nusantara. Coba perhatikan Masjid Agung Demak atau Masjid Menara Kudus. Atapnya tidak berbentuk kubah seperti masjid di Timur Tengah, melainkan tumpang atau bertingkat-tingkat, mirip dengan arsitektur pura Hindu atau bangunan suci pra-Islam. Menara Kudus bahkan bentuknya sangat mirip dengan candi dari era Majapahit. Ini bukan kebetulan. Para wali dan pendiri masjid saat itu sengaja mempertahankan bentuk arsitektur lokal agar masyarakat tidak merasa asing. Mereka ingin menunjukkan bahwa Islam datang bukan untuk mengganti total budaya yang ada, melainkan untuk melengkapi dan menyempurnakannya. Bangunan masjid menjadi simbol visual dari perpaduan harmonis antara Islam dan budaya lokal. Sinkretisme ini juga meresap kuat ke dalam berbagai ritual dan tradisi.
Banyak upacara adat di berbagai daerah yang kini kental dengan nuansa keagamaan. Misalnya, upacara sekaten di Yogyakarta dan Surakarta untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Awalnya, ini adalah tradisi gamelan keraton. Namun, oleh Wali Songo, acara ini dimanfaatkan sebagai sarana syiar Islam. Gamelan dibunyikan untuk menarik perhatian orang agar datang ke masjid. Siapapun yang ingin masuk ke area masjid dan mendengarkan dakwah cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang dalam bahasa Jawa diucapkan syahadatain, lalu lama-kelamaan menjadi sekaten. Ini adalah cara yang sangat kreatif untuk mengajak orang memeluk Islam tanpa paksaan. Kalender tradisional juga menjadi contoh menarik. Sistem penanggalan Jawa atau Sunda, misalnya, seringkali menggabungkan perhitungan hari berdasarkan kalender Saka dari Hindu dengan kalender Hijriah dari Islam. Nama-nama bulan dalam kalender Jawa seperti Suro yang bertepatan dengan Muharram, atau Mulut yang sama dengan Rabiul Awal, menunjukkan adanya sinkronisasi antara dua sistem waktu yang berbeda. Hari-hari besar keagamaan pun seringkali dirayakan dengan cara yang sangat lokal, diwarnai oleh tradisi dan adat istiadat setempat yang sudah turun-temurun. Simbol-simbol budaya juga sering muncul dalam praktik ibadah. Penggunaan bunga, kemenyan, atau sesajen dalam beberapa ritual tertentu, meskipun sering menjadi perdebatan, adalah sisa-sisa dari kepercayaan lama yang diadaptasi ke dalam konteks baru. Keberhasilan proses sinkretisme ini tentu tidak lepas dari peran para tokoh dan ulama penyebar agama. Mereka datang bukan dengan pedang, melainkan dengan kebijaksanaan dan pendekatan yang persuasif. Para wali, terutama Wali Songo di Tanah Jawa, dikenal dengan metode dakwah kultural mereka. Mereka tidak frontal menentang tradisi yang sudah mengakar di masyarakat. Sebaliknya, mereka mempelajari budaya lokal, memahami filosofi di baliknya, lalu memasukkan ajaran Islam secara perlahan-lahan. Mereka menggunakan media yang disukai masyarakat seperti gamelan, wayang, tembang, dan sastra untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Dengan begitu, Islam terasa lebih dekat, lebih ramah, dan lebih mudah diterima oleh hati masyarakat. Keteladanan menjadi kunci utama. Para wali tidak hanya berdakwah lewat kata-kata, tapi juga lewat perilaku sehari-hari. Mereka menunjukkan akhlak yang mulia, hidup sederhana, dan peduli terhadap sesama. Pendekatan ini jauh lebih efektif daripada pemaksaan. Masyarakat melihat sendiri keindahan ajaran Islam melalui pribadi para penyebarnya. Mereka tertarik bukan karena diancam, tapi karena terinspirasi. Inilah yang membuat proses Islamisasi di Nusantara berjalan relatif damai dan mampu berakulturasi dengan budaya yang sudah ada. Para ulama terdahulu sadar betul bahwa untuk menanamkan keyakinan baru, mereka harus terlebih dahulu menaklukkan hati, bukan menaklukkan wilayah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang betapa kayanya sejarah dan budaya Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.